Jadi mengukur kemakmuran masjid itu tidak diukur dari bangunannya yang megah, berapa banyak saldo yang ada, tapi kemakmuran masjid itu diukur dari seberapa banyak masjid ini memberikan manfaat buat jamaah dan masyarakat sekitarnya. Saya Muhammad Suhapli, Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur Perumahan Telaga Sakinah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Ya, jadi Masjid Baitul Ma'mur di Perumahan Telaga Sakinah ini berdiri pada tahun 2000 dan waktu itu diberikan nama Masjid Baitul Ma'mur oleh almarhum Insinyur Haji Azwar Anas. Waktu itu beliau jadi Menko Kesra kalau nggak. Luas tanah dari bangunan masjid ini kurang lebih 2.600 meter dan ada perluasan ini tanah yang Eko-Edupak, ya, ada tambahan peminjaman dari pengembang sebesar 2.000 meter kurang lebih. Iya, jadi kalau sistem keuangan kami di sini ada beberapa masjid yang punya slogan saldo 0 rupiah. Kalau kami bahkan kadang-kadang tidak 0 rupiah, bahkan minus ya. Nah, kami punya cara mengelola keuangannya ini dengan melibatkan banyak pihak. Jadi kita transparan untuk laporan keuangan. Lalu kami sampaikan kepada jemaah bahwa masjid ini tidak punya saldo kas, tapi saldo kas ini adanya di para jemaah. Nah, jika masjid punya program, kita sampaikan kepada jamaah. Misalnya pengadaan lampu solar cell misalnya untuk membantu penerangan jalan di sekitar masjid. Nah, ini tadinya malah butuhnya cuma 2-3 lampu saja. Tapi karena animo masyarakat cukup tinggi, akhirnya kita bisa hadirkan 8 lampu. Ya, jadi Masjid Baitul Ma'mur itu juga dikenal sebagai masjid yang ramah lingkungan, atau dari MUI disebutnya Eko Masjid. Bahkan kita di tahun 2019 yang lalu kita udah dapat sertifikat MUI, yaitu sertifikat Eko Masjid. Kenapa masjid ini kita tagline-nya ke masjid yang ramah lingkungan? Karena masjid ini juga seperti diketahui sekitarnya ini ada penghijauan yang banyak, view-nya juga ada telaga, dan juga tempatnya yang cukup luas. Sehingga kita mengambil tagline masjid yang ramah lingkungan. Ya, jadi konsep ini adalah sesuai dengan namanya ya, Taman Edukasi Lingkungan. Jadi kami akan menyiapkan di sini sarana edukasi yang memang lebih fokus ke lingkungan. Nanti pengunjung ini diharapkan setelah mendapatkan edukasi lingkungan, pengunjung kita bisa menerapkan konsep yang sama dengan Baitul Ma'mur di lingkungan masing-masing. Misalnya bagaimana mengelola sampah organik menjadi kompos, bagaimana mengelola sampah anorganik menjadi barang-barang atau benda-benda yang bernilai jual. Nanti ada hidroponik center, ada berbagai macam hidroponik, nanti tipe-tipenya nanti pengunjung ini bisa memilih mau pakai metode yang mana gitu. Ada juga nanti namanya Galeri 3R. Galeri 3R ini unik. Galeri 3R ini nanti dalamnya adalah macam-macam bagaimana mengelola dan memanfaatkan sampah organik, bisa diolah melalui cara biopori misalnya, dengan cara losada, dengan cara tong kompos atau membuat kompos. Ada juga dengan maggot dan banyak teknologi-teknologi baru. Demikian juga dengan anorganiknya.
Ada juga nanti greenhouse. Greenhouse ini kita harapkan ada pembibitan semacam itu. Jadi nanti pengunjung, anak sekolah, komunitas pulang dari sini dapat ilmunya, bisa juga dapat kompos atau dapat bibit tanaman semacam itulah. Ya, karena kita sadari bahwa masjid ramah lingkungan itu kan masjid yang memberikan sesuatu yang berarti buat jamaahnya. Nah, waktu itu kita mulai dengan mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan sedekah sampah. Kami tempatkan beberapa keranjang sedekah sampah di halaman masjid, lalu kami himbau kepada jamaah untuk membawa sampah-sampah yang punya nilai ekonomis untuk disumbangkan ke masjid. Nah, berawal dari situ berlanjut sampai lahirlah gerakan sedekah sampah Masjid Baitul Ma'mur. Ya, dari gerakan sedekah sampah ini berkembang, jadi ada gerakan sedekah sampah yang khusus minyak jelantah, ada yang khusus pakaian bekas tapi masih layak pakai, ada juga yang benda-benda elektronik yang punya nilai jual bagus, lalu yang lainnya ada ATM beras. Nah, ATM beras ini saat ini kita bisa berbagi dengan masyarakat sekitarnya kurang lebih 4 ton saat ini. Per bulan, 4 ton per bulan. Di mana kita mengeluarkan kartu anggota, kartu semacam ATM, lalu kartu ATM ini bisa di-tag di mesinnya, lalu keluarlah beras kurang lebih 3 liter per pekan. Jadi satu bulannya itu pemegang kartu ATM beras ini bisa mendapatkan beras sebanyak 12 liter. Nah, ini ada salah satu jamaah kita yang ingin ikut bersedekah, tapi secara material nggak kurang mampu gitu ya. Sehingga timbul inisiatif bagaimana kalau saya mau bersedekah jasa. Nah, kami selaku pengurus DKI memfasilitasi itu. Jadi kami siapkan tempatnya, siapkan alat-alatnya, lalu beliau saat ini bersedekah jasa dengan keahlian dia. Itu gratis setiap hari Jumat. Ya, jadi menurut kami masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat membangun peradaban ya, membangun peradaban, sehingga masjid itu harus terlihat bersih, harus terlihat nyaman, dan harus terlihat ramah, sehingga pengunjung yang datang ini benar-benar betah dan rindu dengan masjid. Jadi mengukur kesejahteraan kemakmuran masjid itu tidak diukur dari bangunannya yang megah, berapa banyak saldo yang ada, tapi kemakmuran masjid itu diukur dari seberapa banyak masjid ini memberikan manfaat buat jamaah dan masyarakat sekitarnya. Seberapa banyak masjid memberi solusi bagi permasalahan jamaah yang ada di sekitarnya.